Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Ini luar biasa sekali ya Inter guys. Ternyata kemarin ada dua pilihan antara Kiwior dengan Zeze. Nah Inter memang gak main-main ternyata terhadap Zeze ini. Kenapa? Karena Inter waktu itu sudah menawar 13 juta, tetapi Nantes menolak. Dan Inter tidak menyerah. Ini mungkin salah satu dari visinya Oktri guys. Kenapa? Karena Inter akan menawarkan dua dari salah satu dari mereka, Radu dan Filip Stankovic. Karena mereka juga baru menjual kipernya si Nantes ini, jadi memang ada kemungkinan mungkin Filip Stankovic bisa ke sana atau si Radu. Kita lihat aja guys, yang jelas Inter tidak akan menyerah karena pemain muda Prancis ini usia 19 tahun ini memang sudah menjadi back terbaik juga salah satu di Prancis ya guys ya. Nah makanya kalau Inter mendapatkan, nah ini sesuai dengan kategori kriterianya si Oktri. Tapi kita akan lihat guys bagaimana pergerakan Inter untuk mendatangkan Zeze seperti apa. Nanti kita akan lihat mungkin di minggu depan update-nya seperti apa. Yang jelas besok malam akan terjadi yang namanya Las Palmas akan menjamu Inter. Ini adalah pramusim Inter lagi, pertandingan yang ketiga. Dan yang jelas Taremi juga akan menjadi starter. Ini luar biasa ya si Taremi. Jadi besok ini juga akan disiarkan oleh Inter. Kita akan lihat bagaimana pertandingannya besok guys. Bagaimana pramusim pertandingan Inter ketiga. Dan kemarin juga ada pertandingan antara Juventus dengan klub Jerman ya. Dan Juventus dibantai 3-0. Nggak ada masalah guys. Yang namanya pramusim itu belum jelas ya. Karena kenapa? Thiago Motta juga lagi meramu timnya, pemain-pemain baru, dan dia juga baru di Juventus. Jadi jangan meremehkan itu guys ya. Karena pramusim apapun bisa terjadi. Yang penting adalah bagaimana di kejuaraan ya. Jadi kita lihat nanti bagaimana Inzaghi meramu timnya di pertandingan Las Palmas ya guys. Kita akan lihat, yang penting kita tunggu si Zeze. Nah ini juga salah satu mantan direktur Napoli. Buka suara soal pemain baru Inter. Saya bertanggung jawab atas kepergiannya. Nah iya, siapa yang nggak merasa sakit ya guys ya. Si Zelensky itu ada di Napoli itu ada 8 tahun guys, 8 musim. Tetapi musim lalu dia tidak mau memperpanjang kontrak. Artinya apa? Berarti ada sesuatu dan sebenarnya kalau pemain udah 8 tahun itu nggak gampang digoda. Ternyata dia tergoda ke Inter ya. Mungkin salah satu dari proyeknya Inter, visi bermainnya Inter, dan memang cocok Zelensky masuk ke skemanya Inzaghi gitu. Itu salah satu. Dan kedua mungkin Napoli juga biasalah presidennya kan juga banyak cingkune ya. Jadi memang kadang-kadang pemain suka berantem sama presidennya. Jadi ya gua rasa ya penyesalan mantan direkturnya Napoli wajar-wajar aja. Karena Zelensky ini adalah pemain bagus. Dan gua rasa dia juga nanti akan banyak berkontribusi di Inter guys. Kita tunggu aja bagaimana si Zelensky nanti juga bermain ya, dan bagaimana dia bisa berdampak besar buat timnya Inzaghi. Terungkap alasan mantan pemain veteran West Ham bisa mempertimbangkan kembali masa depannya. Kita tahu ada Marcus Thuram, ada si Lautaro, ada si Taremi yang sekarang gacor-gacornya. Dan Arnautovic mau taruh di mana gitu loh. Dia akan datang minggu ini, dia akan datang ke pramusim setelah liburan dan dia akan melihat bagaimana Inzaghi memainkan Taremi, nanti Thuram juga balik, Toro juga balik gitu kan. Nah, Arnautovic semakin sempit ruangnya. Nah, di sini dia baru berpikir kemungkinan dia bisa aja pergi, dan ini memang harapannya Inter kan. Kalau Arnautovic pergi, Korea pergi, itu benar-benar mengurangi beban gaji Inter gitu, belasan juta gitu. Jadi kita nggak tahu lah seperti apa, walaupun si Inter nggak pengen menjual, Arnautovic nggak pengen pergi, tapi melihat peluang dia untuk musim ini sangat kecil, kemungkinan dia bisa pergi guys. Kita harapkan seperti itu, semoga aja jadi ada masuk striker baru yang kita harapkan. Nah ini ternyata Inter kena PHP ya. Kegagalan Inter bisa saja merekrut Lazio. Kenapa? Karena Lazio hanya memberi satu syarat ya. Dia akan merekrut yang namanya si Korea ini dari Inter tuh free transfer. Gila men ya, kurang ajar kalau menurut gua ya. Mereka jual ke Inter 30 jutaan, sekarang mereka maunya free transfer. Artinya Inter harus mutus kontrak Korea, baru Lazio kan ambil. Gua pikir mereka mau beli 5 juta atau 8 juta kemarin ya. Tapi memang susah sih ya.
kalau melihat sejarahnya si Korea di Inter, terus sejarah dia di Marseille kemarin satu musim, itu nggak ada yang bisa diandalkan gitu loh. Makanya banyak rumor-rumor mau dibeli ini, mau dibeli ini, tetapi nggak ada satupun yang terrealisasi karena memang Korea ini tidak menjanjikan guys. Jadi ya kita berharap kemungkinan ya kalau Lazio nggak beli, nggak ada yang beli ya Inter pasti akan putus kontraknya guys ya. Kita tunggu aja bagaimana nasib Korea ya segera terrealisasi dan segera keluar dari Inter. Jadi Inter punya slot untuk penyerang baru. Nah ini si Acerbi dengan si Stefan De Vrij kan udah menua ya guys. Acerbi bahkan udah 37 tahun, si Stefan De Vrij 32 tahun. Jadi Inter perlu back tengah. Nah dan ini dibutuhkan bukan sekarang, untuk musim depan. Nah, Jaka Bijol ini kan memang udah diincar Inter udah lama ya guys ya. Ini pemain Slovenia, kemarin di Piala Eropa dia juga bermain bagus, di Udinese dia juga udah bermain di 3 back juga udah terbiasa guys ya. Jadi ini juniornya si Handanovic ya. Semoga aja dia bisa datang ke Inter ya guys. Nah, tapi Inter tidak ingin datangkan sekarang, pengen mendatangkan di 2025. Kontraknya sampai 2027. Nah, pertanyaannya guys, Bologna sudah baru menjual Calafiori ke Arsenal, juga mengincar yang namanya si Bijol gitu. Nah, ini pertanyaannya. Sekarang Inter bisa nggak meyakinkan si pemain dengan Udinese gitu loh. Karena ya Bologna menurut gue ya mungkin kemarin di tangannya Thiago Motta benar-benar bagus, tapi gue rasa di musim ini mereka juga nggak akan bisa masuk 4 besar. Ini prediksi gue ya, nggak tahu. Silakan komen bagaimana peluang-peluang Bologna, peluang-peluang Inter di musim baru ini. Gimana guys? Silakan komen aja guys. Ya, kalau menurut gue Jaka Bijol ini cocok ya. Dan kita juga nggak tahu nih, si Zeze kan di kiri ya. Jadi siapa yang akan didatangkan Inter, kita akan lihat aja guys. Siapa. Tetapi yang menjadi kandidat tetap untuk back jangka pendek adalah Rodriguez. Ya, kenapa? Karena memang pelatih Inter memang sangat bersemangat ya untuk mendatangkan dia. Kenapa? Karena dia fleksibel, ini yang gue bilang ya. Sama kayak Darmian. Rodriguez bisa bermain 3 back. Bisa bermain di sayap kiri. Jadi ini apa ya, benar-benar bagus gitu loh. Jadi Opa pun senang mengambil pemain-pemain yang senior dan gratis gitu loh. Nah Oktri dong, ikutin dong apa kata pelatih. Apa kata Presiden Inter gitu loh. Ya, karena menurut gue Rodriguez paling ya di kontrak setahun mungkin punya opsi Inter memperpanjang setahun dengan gaji ya paling 1,5 sampai 2 juta. Kan kecil ya guys ya. Jadi menurut gue ambil lah. Tapi ya gimana guys? Mau nggak? Kalau gue mau Rodriguez ya. Daripada kita menunggu pemain muda yang belum matang, ya Inzaghi repot. Nah Rodriguez bermain di AC Milan 3 musim, bermain di Torino 4 musim. Artinya udah 7-8 tahun di Italia itu artinya udah gampang untuk beradaptasi. Jadi kita lihatlah guys, apakah Oktri mau mengabulkan permintaan Inzaghi atau Oktri mau memberikan pemain muda yang mahal. Kita tunggu aja guys. Nah ternyata kemarin Tessmann Inter putuskan untuk tidak melanjutkan karena ya minta gaji inilah, minta itulah, padahal sama Venezia udah oke. Nah sekarang si Ausilio ini nggak berhenti bekerja guys. Jadi sekarang dia mengincar yang namanya gelandang serang muda Red Bulls ya. Ini si Luka Sucic, dia keturunan Austria tetapi juga ada keturunan Kroasia. Dan ternyata di Kroasia dia juga membela timnas Kroasia. Ini permain bagus bro. Masih berusia 25 tahun dan kontraknya musim depan akan habis. Nah, Inter udah mengincar nih. Inter kan paling jeli guys melihat pemain-pemain yang akan habis kontrak. Nah, ini juga sebagai bisa suksesornya Hakan, tapi kita udah punya Aslani. Tapi nggak tahu lah jangka panjang seperti apa, karena ini masih pemain muda. Kalau masih muda begini 21 tahun ya ini jangka panjang pasti bagus guys. Jadi kita lihatlah bagaimana yang jelas Inter sudah mendatangkan Taremi, Zelensky, dan Josep Martinez. Nah, Lucic ini apakah bisa didatangkan sekarang atau di musim depan? Yang jelas pasti musim depan ya guys. Kita lihat aja nanti apalagi gebrakan-gebrakan Inter. Rumor-rumor apalagi yang akan terjadi. Nah ini guys, ada 6 pemain yang akan habis kontrak di 2025. Satu Dumfries. Dumfries kemarin akan ada pertukaran dengan si Wan-Bissaka. Tetapi ternyata dia sudah ada kata sepakat untuk memperpanjang kontrak sampai 2027 ya. Mungkin Wan-Bissaka bisa didatangkan musim depan untuk pelapis. Karena Darmian juga akan habis kontraknya. Jadi musim depan tuh yang akan habis kontrak, Dumfries kalau udah perpanjang aman. Darmian habis kontrak. Arnautovic habis kontrak. Stefan De Vrij habis. Acerbi habis. De Gennaro habis 5. Plus Dumfries kalau perpanjang, ya. Berarti ada 5 orang. Nah, salah satu Darmian. Nah,
Kita nggak tahu nih, Darmian musim depan akan diperpanjang atau tidak. Nah, kemungkinan nih bisa nih Inter ambil Wan Bissaka kalau Darmian tidak perpanjang kontrak. Karena juga dari segi umur ya guys ya, kita tunggu aja bagaimana inilah pemain-pemain yang akan habis kontrak untuk musim depan. Nah, ternyata mantan legenda Juventus ya, Mark Giuliano ya, dia berbicara gini, dia menjagokan Inter mempertahankan gelar Serie A. Mereka punya tim terkuat dan bermain sepak bola terbaik ya. Wajar ya mereka menjagokan Inter karena Inter sudah sekian bertahun-tahun dengan Inzaghi. Mereka pemainnya itu-itu aja, hanya tambah 1, 2, 3 gitu. Ya wajar gitu loh. Saya melihat Napoli dan dia membahas Inter memang bisa mempertahankan, dan kita melihat bagaimana Inzaghi meramu timnya, mereka bermain bola spektakuler. Jadi ini menurut dia. Tapi ini jangan membuat kita besar kepala, tetap membumi dan tetap bisa mempertahankan gelar Serie A ya guys ya. Terima kasih Giuliano sudah memuji Inter. Ini di Gazzetta dello Sport bro. Inter prioritas untuk Gudmundsson. Nah, ini kebalikan terus ya bro. Jadi kalau Opa Marotta bilang tidak mau Gudmundsson 2 kali pernyataan dia, tetapi di Gazzetta dello Sport bahwa Inter tetap menginginkan Gudmundsson. Nah ini yang gue bilang, apakah ini bagian dari strategi Opa supaya nggak disalip atau gimana? Kita nggak tahu guys. Tapi yang jelas ya ada skenario-nya. Yang jelas kalau dia tidak terkena hukum di Islandia, kemungkinan Inter akan ambil nih si Gudmundsson ini ya guys. Kita lihat aja nanti. Karena kan Korea keluar, Arnautovic keluar, jadi memang apalagi kalau kita bicara Carboni ya. Karena kemarin gue ada bahas Carboni, pinjam 4-5 juta, ditebus 36 juta, kurang lebih 40 juta ya guys ya. Dan ini sudah semakin dekat kesepakatannya, dan kemungkinan Carboni langsung ke Perancis guys. Kita lihat aja nanti seperti apa. Yang jelas Gudmundsson memang harapan kita. Ini juga legenda Inter, si Galante ya. Marotta, salah satu manajer terhebat dalam sejarah sepak bola. Dia adalah direktur sepak bola yang luar biasa. Punya pengetahuan, dedikasi dia ke sepak bola, dan bagaimana dia di Juventus, dan bagaimana dia di Inter. Dan saya sangat senang Oktri memilih dia sebagai presiden Inter. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Karena buktinya udah terbukti ya, Opa Marotta ini. Dia bilang gitu, nominasi ini juga dapat dilihat sebagai hadiah dalam tanda petik, ya, yang diberikan kepada seorang dengan kedalaman yang mendalam untuk meliput peran yang besar. Artinya pencalonan presiden pekerjaannya telah diakui. Saya sangat senang bahwa dia adalah presiden Inter, dan dia juga memuji Inzaghi, bagaimana dia meramu pemain-pemain Inter. Dia juga memuji Suning yang sudah membuat Inter di level tertinggi. Dan dia juga memuji Oktri yang bisa mengendalikan Inter secara finansial. Dan kita akan lihat nanti guys, semoga aja sesuai harapan kita Inter benar-benar mendominasi musim ini di semua kompetisi. Terus juga mantan pemain Inter Adani, bagi saya Juventus asuhan Thiago Motta adalah anti-Inter ya. Bagaimanapun memang Inter kuat, tetapi ya Thiago Motta kita udah tahu bagaimana dia bekerja di Spezia dulu, walaupun degradasi, terus bagaimana dia bekerja di Bologna, dia benar-benar menentukan di situ. Dan sekarang di Juventus dia diberi keleluasaan untuk membeli pemain, dan ternyata formasi dia adalah 4-3-2-1 tadi gue lihat, walaupun mereka kalah tadi di pramusim, itu nggak ada masalah guys. Yang jelas adalah pemain-pemain baru mereka masih beradaptasi dengan polanya si Thiago Motta. Jadi benar, Juventus akan jadi anti-Inter dan mereka pasti akan mencoba mengganjal Inter untuk mempertahankan Serie A. Jadi ini bagus ya apa yang Adani bilang, tapi Inter tetap waspada. Ini dia agennya Inzaghi. Inzaghi pantas menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi di Serie A. Inter sangat menghibur. Hinti ini diwawancara oleh Sky ya. Dia berbicara tentang Simone Inzaghi. Perpanjangan kontrak dia kemarin ya. Setelah penandatangan kontrak terbaru menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi, saya pikir Simone pantas mendapatkan semuanya. Hari ini Inter adalah tim yang memainkan sepak bola terbaik. Anda pergi menonton pertandingan di Inter dan bersenang-senang. Ini adalah yang penting. Simone membuat lompatan bagus di Inter. Saya senang dia pelatih top dan Inter telah menjadi tim yang sangat kuat, kata si agennya. Ya, memang bagus ya guys. Jadi memang Inzaghi ini luar biasa. Semoga musim ini lebih banyak lagi trofi. Ini yang dibilang Fagiano.
Marotta, Ausilio, dan Bacin berusia 3 tahun, tapi mereka bekerja untuk 10 orang ya. Sebelum Marotta datang, Opa Marotta datang ke Inter, ini adalah duet Bacin dengan Ausilio ini luar biasa. Ditambah puzzle yang hilang, ditambah dengan Marotta akhirnya menjadi komplit, dan ini luar biasa. Pekerjaan yang dilakukan Ausilio dan Bacin di Inter dapat dilihat semua orang. Dan kedatangan Marotta tidak melakukan apapun selain melengkapi tim manajemen yang sangat kuat, lapisan gula klasik di atas kue. Trio hebat melakukan pekerjaan 10 yang bisa dikatakan. Jadi memang luar biasa Opa Marotta dan Ausilio dan Bacin. Semoga mereka terus di Inter dan berkontribusi. Kita tunggu aja gebrakan, dan besok kalau memang ada pertandingan kita akan coba live reaction guys. Karena udah lama sekali ya. Kita tunggu guys. Semoga yang terbaik buat Inter. Tetap membumi, rendah hati. Karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye.